ibarat orang yang berkendaraan mengingat kematian adalah atau kedudukannya itu sama dengan kayak rem. Sama dengan kayak rem. Kalau kita hidup ada ingat di mati, maka terkadang tidak ada yang mengingatkan tentang kelakuan dan perbuatan kita. Sama seperti orang yang berkendaraan, kalau tidak diisi rem, maka rujuk hulu rujuk hilir, kada tahu diurang kanjah terus. Kenapa? Karena kada berem. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala, beliau berkata, Zaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi fabaka wa abka man hawlahu faqala ista'dhantu rabbi an astaghfira laha falam ya'dhan li wasta'dhantuhu fi an azura qabraha fa'adhina li. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menziarahi makam ibunda tercinta beliau Sayyidatuna Aminah. Saat berziarah Rasulullah menangis. Dari tangisan Rasulullah itu membuat orang-orang sahabat-sahabat yang ada di sekitar Rasulullah juga ikut menangis. Lalu Nabi berucap, aku minta izin kepada Tuhanku untuk memintakan ampun untuk ibuku, falam ya'dhan li, tapi tidak diizini. Lalu aku minta izin kepada Allah untuk menziarahi kuburnya, dan Allah Ta'ala pun mengizinkanku. Fazurul kubura, maka ziarahilah kubur, fa innaha tudzakkirul mauta, karena sesungguhnya ziarah kubur itu akan mengingatkan kepada kematian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis ini menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminta kepada Allah supaya membaca atau memintakan ampun untuk kedua orang tua Sidin, untuk ibu Sidin, tapi kada diizini oleh Allah. Ini menjadi dalil, menjadi alasan bagi orang-orang Wahabi yang mengatakan bahwasanya ibunda Rasulullah itu termasuk daripada penghuni api neraka. Bayangkan, Siti Aminah itu termasuk penghuni api neraka. Kenapa? Ujar bubuhannya, karena waktu Nabi meminta kepada Allah supaya mengistighfarkan, meminta ampun, kada diizini. Ini berarti, ujar bubuhannya, ini berarti ibu Rasulullah ini termasuk daripada orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir. Ayo biar. Makanya orang Wahabi itu jangankan kuitannya dikafirkannya, abahnya dikafirkannya. Jangankan kuitannya, kuitan Nabi pun dipadahinya kafir. Kenapa? Karena ujarnya nih, dalilnya Nabi minta izin kepada Allah supaya meminta ampun untuk ibu sendiri, tapi kada diizini, itu buktinya. Nah,
Tapi menurut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya Allah tidak mengizinkan Rasulullah untuk memintakan ampun ibunda beliau itu disebabkan satu, bahwasanya ibunda Sidin memang termasuk orang-orang ahli surga. Sedangkan memintakan ampun itu untuk para pendosa. Sama nak kayak memberi duit tawar orang sugih. Memberi 15.000, duit Sidin 15 miliar. Kira-kira terpakai lah. Sebujurnya terpakai. Terpakai aja sebujurnya 15.000 itu. Biasa naik haji, cuman kurangnya 100 juta. Terpakai, cuman kadida dampaknya. Nah, sama nang kayak Siti Aminah itu sudah termasuk daripada ahlu fatrah, orang-orang yang sudah diampuni dosanya, yang tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dijamin masuk surga, lalu dimintakan ampun dia apa? Nah, ini jawabannya. Nah, kemudian Rasulullah minta izin untuk menziarahi kuburnya, lalu diziarahi oleh Rasulullah, dan kemudian diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ziarahilah kubur, karena sesungguhnya ziarah kubur itu akan mengingatkan kepada kematian. Kemudian dari Abdullah ibn Mas'ud bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha." Dahulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, maka sekarang silahkan ziarahilah kubur tersebut. Jadi pada hari itu ziarah kubur sempat dilarang oleh Nabi. Tapi Nabi melarang itu karena keadaan orang di zaman jahiliyah memang banyak yang menyalahgunakan kuburan. Kuburan itu ada yang disalahgunakannya. Ada kuburan itu diulahnya sebagai tempat sholat. Jadi sembahyang menghadap kubur. Itu kada boleh. Sama orang sembahyang di kubur itu kada boleh. Haram hukumnya. Madaniyah. Orang sembahyang di kubur itu hukumnya haram. Kenapa? Mati orang sembahyang di kubur. Sama orang sembahyang dilanggar. Kada boleh. Nah, dahulu ada orang-orang yang menyalahgunakan kuburan. Ada yang tanah pekuburan itu diambilnya. Tanah pekuburan diambilnya, diulahnya macam-macam. Diulahnya gasan syarat rumah, diulahnya gasan mematikan dagangan orang. Nah, maka kuntun nahaitukum mujar Nabi, dahulu kalian aku larang ziarah kubur, tapi setelah keimanan sahabat-sahabat Rasulullah sudah kuat, Islam sudah menyebar, syariat sudah diamalkan, ala fazuruha, maka sekarang silahkan ziarahi kubur tersebut. Fa innaha tuzahidu fid dunya, karena sesungguhnya ziarah kubur itu membuat kita zuhud terhadap dunia. Artinya mengurangi keinginan kita.
Zuhud itu apa maknanya? Zuhud terhadap dunia itu maknanya bukan berarti kita kadang menggawi dunia. Zuhud terhadap dunia bukan berarti kita meninggalkan dunia. Kalau zuhud terhadap dunia maknanya meninggalkan dunia, maka betapa banyak ulama-ulama kita yang sugihnya sampai 7 turunan. Nah, yang dimaksud dengan zuhud terhadap dunia itu adalah tidak memasukkan dunia sampai ke dalam hati. Dunia itu cukup di dalam kantong. Cuma kantong kita ini muatnya berapa? Kecuali kantong Doraemon, itu kulkas muat di kita. Cuma kantong kita muatnya seapa? Ada banyak kalau kan? Ada banyak. Nah, yang dimaksud dengan zuhud terhadap dunia itu nang kayak apa? Dunia ini jangan sampai masuk ke dalam hati kita. Cukup masuk ke dalam kantong. Artinya kada banyak bawaan. Dan yang harus kita ingat juga, ketika kita meninggal dunia, kira-kira pernahlah pian melihat ada kain kafan yang pakai kantong? Tidak kalau. Artinya kehidupan kita sekedar cukup, kalau lebih kita gunakan gesan samu kita di akhirat. Nah, itu yang makna daripada zuhud. Bukan berarti zuhud itu bagawi ampi, baduit kadida, apalagi hidup miskin benar. Ada. Hendak sugih silahkan, tapi cukup kesugihan kita sampai di dalam kantong. Selama dunia itu masih ada di dalam kantong, mengeluarkannya nyaman. Tapi amunnya sudah masuk sampai ke dalam hati, ini mengeluarkannya yang aneh. Satu, ujar Nabi, karena sesungguhnya dengan ziarah kubur itu membuat kita zuhud terhadap dunia. Orang yang dunianya sampai masuk ke dalam hati, mengeluarkannya ngalih. Maka kenapa orang-orang yang pendosa, orang-orang ahli maksiat, orang-orang yang cinta dengan dunia itu orang-orang yang temutan mati? Buktinya temutan mati apa? Pengawal kiri kanan, pistol kiri kanan. Ya, temutan mati. Kalau pindah jadinya dihadangi orang, pengawal kiri kanan, muka belakang. Kalau pindah dipikirkan orang, pistol kiri kanan. Kenapa? Karena takutan melepas dunia. Akhirnya takutan mati. Kenapa takutan mati? Karena dunia sudah masuk sampai ke dalam hatinya. Maka orang-orang seperti ini meninggal dunianya tenaga sedikit. Karena ibarat kesesuban itu mengeluarkan kesesuban yang sudah masuk ke dalam itu sampai ke berubut betis. Tapi apunnya tercocok di muharanya aja, di muka kulit, cabut pakai tangan, kada berasa. Tapi amunnya kesesuban itu sampai masuk ke dalam daging, mengeluarkannya sampai tetangis. Nang kaya itulah orang yang cinta kepada dunia. Ketika harta itu diambil oleh Allah, ketika dunianya diangkat, ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedih, stres, gila, petangis. Kenapa? Karena mengeluarkannya mati. Kalian cuma di kantong nang kayak ini aja, keluarkan. Jangan kita tahu di duit. Jangan mati lampu hilang tuh.
wa tudzakkirul akhirah, dan lebih mengingatkan kita terhadap akhirat. Waktu di Mesir itu bahkan ada keawanan yang maulah komunitas perkumpulan namanya Sarkuk. Tahu pian Sarkuk? Sarjana kuburan. Sarjana kuburan. Lain sarjana luar negeri, kada sarjana kuburan. Bujur ujarnya kuliah di luar negeri tapi kadang maulah ingat kepada Allah. Kuliah sekolah di luar negeri malah lebih cinta kepada dunia, nol. Lebih baik kita kada usah sarjana dunia. Nah, yang penting apa? Kada usah kita sarjana dunia, kita namai kumpulan kita ini sarjana kuburan. Jadi seminggu sekali itu ziarah keliling dari imbah subuh sampai isya. Keliling aja tuh dari Sayyidina Husain. Ini pembuka dulu. Karena Sayyidina Husain ini sahibu Misra, pemilik negeri Mesir. Imbah Sayyidina Husain berkehiga sedikit. Imbah Sayyidina Husain Imam Ad-Dardiri, salah seorang wali besar. Ada lagi Imam Asqalani, pensyarah kitab Sahih Bukhari. Imbah itu ada Ibnu Hajar, ada Imam Syafi'i, ada Imam Syatibi, ada Sayyidah Nafisah, Sayyidah Zainab, Sayyidah Ruqayyah, cucu-cucu Rasulullah SAW, Imam Sayuti, Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Imbah itu ada gurunya Imam Syafi'i, ada di situ. Nah, Imam Malik, sahabatnya Imam Malik tabi'in ada di situ. Jadi dah seharian itu, dan ini kada bebis. Berjalan batis sampai bulik ke rumah latuk batis. Belum mau mati telepon dulu sama dunia mana telepon dulu. Kenapa? Karena dengan ziarah itulah lebih mengingatkan kita kepada kematian. Artinya kalau kita ingat mati, semangat untuk beribadah itu semakin bertambah. Orang yang koler beribadah itu orang yang kada ingat di mati. Faslun ziyaratul kubur lirrijali muttafaqun alaihi indal ulama. Buang akan ke sungai. Hukum ziarah kubur bagi laki-laki disepakati oleh ulama hukumnya boleh dan sunnah, sangat dianjurkan. Mukhtalafun fihi lin nisa, tapi bagi perempuan ulama khilaf. Ada yang membolehkan, ada yang kada membolehkan. Wa amma syawaqu fa haramun alaihinna al-khuruj. Adapun babinian yang masih anum, yang masih bujang, maka kata Imam Al-Qurtubi hukumnya haram untuk keluar. Wa ammal qawaidu fa mubahun lahunna dzalika. Nah, ini rinciannya. Adapun bagi perempuan-perempuan yang sudah pensiun. Nah, pensiun tak apa kemudian?
Expired kada terlalu ekstrim. Maka hukumnya mubah umur 50, 60. Nah ini hukumnya mubah. Wa jaizun dzalika li jami'ihinna idzam faradna bil khuruji 'anil rijal wa la yakhtalifu fi hadza insyaallah taala. Tapi nah ini jangan sampai terpotong. Tapi babinian yang bujang boleh ziarah kubur. Babinian yang belum kawin masih anom boleh ziarah kubur. Yang tuha-tuha boleh ziarah kubur, tapi dengan syarat infaradna 'anil rijal, apabila di situ tidak ada jamaah laki-laki. Maksudnya dalam perjalanan kada terkumpul lawan lalakian. Jadi asalnya babinian yang bujang, babinian yang anom belum kawinnya ada ya sudah kawin tapi masih bujang. Jadi makanya ulun perjelas masih bujang dan sudah kawin. Ada yang sudah kawin? Ada ya sudah kawin masih bujang. Malam pertama ada ya udah. Nah, indah itu asalnya ini kada boleh. Yang boleh itu yang sudah pensiun. Wala ya'isna minal mahid, babinian yang sudah terputus masa haidnya, ini sudah termasuk pensiun. Nah, asalnya yang boleh ini. Yang bujang, yang anum ini kada boleh. Tapi boleh. Nah, keduanya ini jadi boleh. Idam faradna 'anil rijal, apabila di situ tidak ada laki-laki. Maksudnya itu dalam perjalanannya itu kada berkumpul dengan laki-laki, dan sampai di makam atau di pekuburan itu tidak terkumpul dengan laki-laki. Maka ulun melihat kalau di kelampayan itu dipisah babinian di andaknya di sebelah sini disekumpul kayak itu juga lah. Nah, lakian-lakian, binian. Nah, itu memang secara hukumnya nang kayak itu. Wa amma mawdi'un aw waqtun mawdi'u aw waqtu yukhsha fihi al-fitnatu min ijtima'ir rijal wan nisa' fala yajuzu wa la yahillu. Adapun di tempat atau di waktu yang ditakutkan pada saat itu terjadi fitnah dengan berkumpulnya laki-laki dan perempuan, maka hukumnya tidak boleh dan tidak halal. Kalau kita hendak melihat gambarannya nang kayak apa, gambaran ziarah ini sama nang kaya gambaran orang yang hendak tulak sembahyang hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, apa caranya? Berjalan di tempat yang berlawanan. Paham tak? Tulak lalakian di sebelah kanan, babinian lalakian sebelah kanan, binian sebelah kiri. Lalu buliknya dihurufakan pulang. Nah, bulikannya berhuruf jangan sampai tercampur. Nah, sama nang itu ziarah. Fa bainar rajulu yakhruju liya'tabira fa yaqa'u basaruhu ala imra'atin fayaftatin fayarji' wa bil aksi fayarji' kullu wahidin minar rijali wan nisa' ma'zuran ghayra ma'jur wa hadha wadih. Ujar sidin, kenapa kada boleh berkumpul? Kenapa kada boleh tergabung? Karena ada seorang laki-laki
yang keluar dari rumahnya tujuan ziarahnya untuk beriktibar, supaya menyadarkan dirinya, melembutkan hatinya. Inya ziarah supaya mengambil iktibar dari orang yang meninggal ini. Tapi karena imbah melihat ajal enor, iya Pak, oh yes, siap. Ajal enor. Oh, baik. Ajal enor banyak aja. Nah, artinya terlihat yang bagus. Nah, ya kalau biasa di rumah melihat titik banyu mata, pas melihat di luar titik banyu liur. Tujuannya bagus, di awal bagus. Hendak dapat berkah. Tujuannya di awal hendak minta madad. Tujuannya di awal hendak melembutkan hati. Hendak mengambil iktibar, sakalinya apa? Nah, sakalinya ketemu jangan doa. Fayaftatin, nah ini menjadi fitnah. Tujuan ziarah kubur tadi hilang, berkahnya kada dapat, madatnya kada dapat, karena tujuannya sudah terubah. Makanya ulun sangat menyampaikan terus lawan pian yang hendak ziarah kubur. Ziarah itu jangan sambil-sambilan, jangan selajur menyelajur. Kalau hendak selajur menyelajur silakan, karena apa? Sebetulnya hukumnya kali juga. Tapi hasil yang didapat dari ziarah itu kada full, kada sepenuhnya kita dapat. Kalau ziarah selajur menyelajur, ya dapat hasilnya selajur menyelajur juga. Nah, maka masalah ziarah, masalah niat dan tujuan itu sebelum kita ziarah itu diatur dahulu. Karena kedatangan kita pun diketahui oleh sahibul kubur. Orang yang ada di dalam kubur itu tahu dan menyambut. Kalau kita datang itu disambut sidik. Kita benar-benar kita melihat. Apalagi yang kita ziarah ini wali. Sama, kada usah jauh-jauh. Ada orang datang ke rumah kita hendak bailam. Orang ini datang dari perjalanan jauh. Bakurina hendak datang ke rumah kita, imbah kita takuni ada tujuan apa? Selajur menyelajur, kah datang ke Banjarmasin, kada ulun datang dari Samarinda, pas ini hendak mendatangi pian aja. Itu ulun muliakan habis-habisan. Makanan ulun surungi, bulik ulun sangui duit. Kenapa? Karena ini datang hanya untuk ulun. Tapi kalau ada orang yang datang, bapak pian ke sini, ulun ini kehabisan ongkos. Anak bulik kada kawa. Atau melihat ulun bapak singgah ke sini, tadi pas melihat pian makanan di rumah. Rupanya lawang sidin mau bukaan, melihat pian makanan, tadi ulun singgah ke sini. Makan, dijulungi juga, dikautakan sedikit. Sudahkah? Sudah aja. Bulik disangui kah? Kada. Kenapa? Karena hanya 4 singan. Itu gambaran kita ziarah ke makam waliyun min awliyaillahi subhanahu wa ta'ala. Maka ini diantara salah satu adab yang sampai saat ini ulun jaga secara pribadi. Ulun kalau ziarah, tujuan sebuting tuh Bang ulun datangi.
dan sesudah mendatangi bulik langsung. Misalnya di telepon nih dini tukarakan Indomie lawan Intalu, kada ulun tukarakan, karena itu bisa mengganggu tujuan ulun. Biar yang dilewati ini 10, kada ulun lewati 10, kada ulun singgahi 10, karena tujuan ulun sebutin itu. Ulun gambarkan pulang nang ini. Gambarannya pulang nih. Datang di mana pian? Tadi imbah singgah di Wadah Guru ini. Sebelumnya ada sebelum Johor ulun singgah di sana sama tadi itu. Singgah di sini. Oh iya kah? Ulun biasa aja menanggapinya. Kenapa? Mungkin setelah singgah di Wadah ulun, ya singgah pulang di Wadah urang. Artinya ulun lain satu-satunya yang didatangi. Tapi kalau ulun merasa ulun aja satu-satunya yang didatangi, inya rela berkorban, itu habis-habisan di ulun bariakan. Maka di sini keberkahan dan madat itu semakin banyak yang kita dapat. Ini adab. Nah, harus kita jaga. Tapi bagus juga sambil timpul lewat singgah. Ada salah. Nah, tapi tadi minimal lawan maksimalnya itu belain. Tanggapan oleh sahibul bait atau sahibul kubur ini belain. Layanannya, servisnya juga belain. Faslun, fasal menyebutkan, kata Imam Al-Qurtubi, qala al-ulama rahmatullahi alaihim, ulama berkata, laisa lil qulubi anfa'u min ziyaratil quburi wa khasatan in kanat qasiyatan fa'ala ashabiha ayyu'alijuha bi arba'ati umurin. Sama pian yang hendak 4 haul. Apabila haul di sekolah niat diluruskan, tujuan dibujurakan. Kenapa? Karena kita datang sebagai tamu. Nah, kayak ulun jelaskan tadi, sahibul kubur itu menyambut dengan siapapun yang datang dan tahu niat dan tujuan yang datang. Ada yang datang hendak merasai makanan gratis, maka sebelum berangkat membawa plastik. Ada yang datang ke situ hendak dipuji, dilihat, dimuliakan orang. Ini ulun berburuk sangka lah. Datang berjauh-jauh berjalan batis. Biasa apa kira-kira? Kan? Makanya ulun sambat, ulun berburuk sangka. Mungkin hendak viral tadi. Amunnya ulun hendak berbaik sangka, mungkin sidin kadida bisi sepeda. Tapi tidak mungkin. Ulun bahari ingat masih waktu masih di Al-Falah, cuma ulun kada sempat, karena yang boleh 4 pengajian keluar pondok, boleh 4 pengajian itu kelas 1 aliyah sampai kelas 3 aliyah. Pada saat itu ulun masih kelas 3 sanawiyah. Jadi kelas santri kelas 1 aliyah sampai kelas 3 sanawiyah, kalau pengajian bisa kumpul itu boleh keluar 4 hadir ke pengajian. Dan di sini uniknya, makanya ulun sambat tadi kada mungkin hendak berbaik sangka tuh rasa ngalik tulak berjalan tadi, mungkin kadida bisa sepeda, mungkin kadida bisa kendaraan, mungkin kadida bisa ongkos, kada mungkin. Karena dahulu santri itu walaupun kada berduit, santri
Kada berduit itu makanan saban hari. Kalau kada berduit itu keluar pondok berdiri di pinggir jalan, pakai kopiah haji, pakai baju putih betapi berdiri di pinggir jalan. Itu setiap orang yang lewat pasti menyinggahi. Anda kemana ding? Anda kasih kumpul buat tahun ini siapa? Tahu? Ada petahuan, ada berpinanduan, asal tujuan kasih tuh buat. Ada sing duitan bulik, hendak kemana? Hendak bulik ke Al-Falah buat. Amunnya ada orang yang mungkin sidin kedida ongkosnya. Rasa ngalih bener hendak husnuzon. Gratis sabarataan. Padida sangu di sana takutan kalau kena kelaparan. Nazar kan? Nazar itu hukumnya makruh. Tapi kalau sudah terucap, hukumnya jadi wajib. Tapi nazar menyakiti diri itu haram. Makanya kita ini beribadah, semangat beribadah boleh. Tapi ilmunya harus tahu. Semangat beribadah, mendengar sembahyang Isya itu pahalanya masuk surga. Man shallal bardain, barang siapa dua salat yang dingin, ujar ulama ada memadahi asar lawan subuh, ada memadahi subuh lawan Isya. Barang siapa salat dua waktu yang dingin masuk surga, mendengar sembahyang Isya. Lalu ujarnya amunnya sembahyang Isya 4 rakaat aja masuk surga, aku tambahi jadi 6 rakaat. Semangat beribadah karena tapi ilmunya kada dikaji. Nah ini niat harus kita jaga. Karena bal ahya'un 'inda rabbihim, sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka. Kita aja yang hidup ini yang berucap. Kita hidup di dunia, kita aja yang berucap. Sidin meninggal. Padahal di alam sana sidin hidup. Dan harus dijaga. Ulun kalau ziarah ke makam Sayyidina Husain, Imam Syafi'i dahulu, itu andak sandal. Sandal itu kan sandal kan di dalam andakannya nang kayak kita di sini itu sandal dibawa masuk. Ada juga penitipan tapi kadang kita bayar. Menitip sandal bayar. Hendak masuk surga gratis lah. Ya kalau yes bayar. Kamu siap. Itu sandal kada boleh anak dibuka. Ini makam sandal biasanya di bawahnya di sini. Dia di kantongan plastik tapi diandaknya di hadapan kada. Tapi diandap di belakang nangkai ini. Nah, saking menjaganya dengan adab. Kenapa? Karena orang wali itu, apalagi kayak sahabat-sahabat Rasulullah, itu hidup tahu dengan kita yang datang. Boleh, belum banyak melihat, boleh langsung memalingi. Kita memperlakukan orang yang sudah meninggal, apalagi waliullah, itu sama kayak kita memperlakukan orang hidup. Adab dijaga. Boleh itu jangan memalingi bulik. Paham kalau dia kan memalingi bulik tadi, membuliti. Kalau bulik itu mundur. Oh dia. Ini makam. Mbah Tuntung kita baca Yasin, baca tahlil. Nah berdiri, duduk. Imbah sudah tuntung, tahlil, Yasin, tahlil macam-macam berdiri.
Nah, undur. Nanti apa kita lawan tuan-tuan guru kita yang masih hidup undur. Sudah sampai di muka lawang, cuman sambil melihat jorong ke belakang malah binatang tuh. Sampai ke belakang hanya berbalik. Itu ada sandal, amunya kita membawa hendak di belakang sandal ini. Nah, undur. Jangan tuntung. Kalau yakin, yakin kada disangui orang duit ya. Sama bulik kada membawa apa-apa. Kalau kada menjaga, ada kada sedikit orang yang terhalang daripada pandangan Allah, terhalang daripada rahmat Allah disebabkan kada bisa menjaga adab. Apalagi sambil menggibah orang hingga makam wali. Ulun rancak pernah dahulu orang Mesir itu kalau dengan anak cucu kerabat Rasulullah itu hidup dan matinya diserahkan di situ. Pernah membawa sandal menenteng di higa, ada di muka, ada di higa aja, ditapak di tangan ulun. Nangka itu kahikam di hadapan Sayyidina Husain, taburnya, hendak di belakang, mencium batu nisan itu mau pagar, mencium tongkat pagar itu nangka mencium orang hidup. Madani nanti apa mencium anak, nanti apa, nanti kita ulalah. Nah itu bang mencium makam wali itu, nah itu perlakukan sidin nah kayak orang hidup. Tunjukkan adab kita di hadapan sidin. Nah, tujuan kita baik gitu. Mudah-mudahan seberataan dapat berkah. Tapi jangan kada ingat singgah dahulu di kubur kuitan. Karena itu wali dan pintu surga yang ada di dalam rumah kita. Kedudukan kuitan itu di bawah sahabat, di atas wali. Singgah dulu di situ. Hanyar, silahkan ziarah, silahkan hadir mengambil berkah kelai. Mudah-mudahan itu yang bisa kita kaji pada malam hari ini, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kedua orang tua kita dan dosa seluruh sanak saudara-saudara kita. Sebelum kita tutup, kita baca Fatihah 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, tutup dengan shalawat 3 kali. Niatkan sesuai dengan hajat masing-masing. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan pintu hati kita, Allah kabulkan segala hajat kita dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.